Pemirsa, usai dilantik sejumlah anggota Dewan dari berbagai daerah ramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK anggota Dewan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan sebagai agunan. Fenomena ini seolah membenarkan pendapat Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan bahwa biaya politik itu mahal. 10 anggota DPRD Kota Serang yang baru dilantik pada 3 September 2024 menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai anggota Dewan ke Bank. Sekretaris DPRD Kota Serang menganggap itu merupakan hak anggota Dewan yang terpilih dan tidak menyalahi aturan. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi, karena pada periode sebelumnya, jumlah anggota Dewan yang menggadaikan SK. Pemirsa, usai dilantik, sejumlah anggota Dewan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK anggota Dewan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan sebagai jaminan. Sejumlah bank menawarkan pinjaman dengan nilai mulai dari 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah. Fenomena ini seolah membenarkan pendapat Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan bahwa biaya politik itu mahal. Lantas, benarkah mahalnya biaya politik menjadi alasan anggota Dewan ramai-ramai menggadaikan SK untuk mendapatkan pinjaman? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami. Nanti akan bergabung ada pengamat sosial UI, Devi Ramawati, dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Zainur Rohman selaku peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat petang, Mas Zainur. Mas Zainur, yang mungkin harus ditekankan dulu dengan adanya fenomena sejumlah anggota DPRD menggadaikan SK, ini ada aturan yang dilanggar nggak? Ya, kalau aturan sepertinya tidak ada yang dilanggar ya. Kenapa? Karena kan masing-masing anggota DPRD itu punya hak untuk mengelola pendapatan mereka sendiri. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bagi publik maupun pemerintah menurut saya adalah mengapa sampai anggota-anggota DPRD ini begitu dilantik harus menggadaikan SK mereka begitu ya. Karena kan berarti di sini ada satu kebutuhan finansial yang dialami oleh banyak anggota DPRD terpilih begitu. Nah, mengapa kebutuhan finansial itu muncul? Berarti ini memang betul, ini menandakan besarnya biaya politik yang harus ditanggung oleh para anggota dewan kita. Nah, apa sih yang menjadi concern publik ketika biaya untuk menjadi anggota dewan itu sangat tinggi, begitu ya? Concernnya adalah kalau biaya untuk jadi anggota dewan sangat tinggi, maka akan ada keinginan, kebutuhan, situasi untuk pertama tentu mengembalikan modal politik, begitu ya. Modal politik itu pun sendiri mungkin ada yang berasal dari kantong pribadi, ada yang berasal dari utang begitu, sehingga harus mencari biaya untuk menutup utang maupun kemudian juga untuk menutup modal pribadi. Yang kedua, tentu nanti selama mereka menjabat, ya penghasilan sah itu akan jauh berkurang karena sudah digadaikan di depan dalam tanda kutip gitu. Sehingga tentu ini juga bisa berpengaruh terhadap performa maupun resiliensi mereka ketika misalnya menghadapi berbagai tawaran maupun tantangan khususnya terkait dengan uang-uang yang tidak sah seperti misalnya suap atau gratifikasi dari para pihak, apakah itu para penyedia barang dan jasa atau justru dari pemerintah itu sendiri. Nah, yang ketiga Mbak, yang perlu juga menjadi concern adalah nanti mereka di pemilu yang akan datang tentu juga membutuhkan lagi modal politik gitu ya, sehingga dari mana nanti mereka akan membiayai modal politik itu ya tentu ketika mereka sedang menjabat mereka akan mengakumulasi modal gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau yang diakumulasi sudah tidak ada dari sumber yang sah, rawannya adalah mereka akan mengakumulasi modal itu dari sumber-sumber yang tidak sah yang biasanya paling favorit adalah dari para penyedia barang dan jasa, para kontraktor, para vendor maupun dari pemerintah atau pihak-pihak lain yang kemudian dalam tanda kutip menjadi sapi perahan begitu. Baik, Mas Zainur, ini kita dari pendapatan yang sah anggota Dewan, sebetulnya apakah sebanding biaya politik yang tadi luar biasa mahal itu mulai dari kampanye sampai harus menggadaikan SK dengan pendapatan sah mereka sebagai anggota DPRD? Sebenarnya kalau pengeluaran biaya politiknya hanya bersumber dari aspek-aspek yang sah, itu sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya. Mungkin komponen utamanya kan yang pertama adalah untuk kampanye, yang kedua mungkin untuk biaya saksi begitu ya. Biaya politik menjadi membengkak karena adanya kebutuhan serangan fajar, money politik. Nah, kalau sudah ditambah dengan aspek serangan fajar dalam bentuk money politik ini, kemudian menjadi tidak seimbang antara penghasilan sahnya anggota DPRD dengan biaya politik yang dikeluarkan ketika mereka mencalonkan diri begitu ya. Untuk kabupaten kota misalnya
Saya pernah mendengar penghasilan sah seorang anggota DPRD di kabupaten kota mungkin naik turun masing-masing daerah beda, mungkin sekitar 35 juta. Take home pay-nya dengan penghasilan-penghasilan lain yang sah dari negara mungkin sekitar antara 50 sampai 60 juta. Sedangkan pengeluaran mereka selama pemilu itu ada yang berkisar antara 2 sampai 5 miliar rupiah untuk DPRD level kabupaten kota. Artinya memang di sini ada ketimpangan antara penghasilan sah dengan biaya yang harus dikeluarkan, yang biaya yang harus dikeluarkan tersebut mayoritasnya justru berupa serangan fajar politik uang. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan biaya politik menjadi semakin tinggi. Kalau hanya dari biaya yang sah, saya pikir tidak sebesar itu. Ya, tapi ada perbandingan nggak Mas? Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mas Zainur dan juga kawan-kawan ya, kalau kampanye ini secara normal tanpa serangan fajar dengan serangan fajar ini perbedaannya seberapa signifikan? Sangat signifikan ya. Pertama dari sisi pengeluaran gitu ya. Pengeluaran yang memang bersifat resmi itu kan kurang lebih adalah komponen biaya kampanye. Kemudian tadi kami sampaikan juga ada untuk saksi yang relatif besar ya. Tentu yang kecil-kecil masih banyak sekali aspeknya begitu ya. Nah, serangan fajar itu jumlahnya sendiri sangat besar gitu ya. Bisa lebih dari separuhnya itu adalah untuk serangan fajar begitu ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan biaya politik itu menggelembung. Nah, ini tentu harus dicarikan jalan keluar. Negara tidak boleh membiarkan kondisi di mana politik uang sangat menjamur, kemudian memicu anggota-anggota dewan terpilih untuk menggadaikan SK-nya demi memperoleh pinjaman, menutup lubang-lubang yang telah digali sedemikian dalam, dan nanti ujung-ujungnya mereka akan terdesak pada situasi korupsi. Ya, mereka akan mencatut dari para vendor, para pemborong, para penyedia barang dan jasa, begitu ya. Oleh karena itu memang di depan ini harus ada satu bentuk kebaikan dari sisi regulasi untuk menekan ya biaya politik. Memang usulan ada banyak begitu ya. Yang paling ekstrim misalnya mengembalikan ke proporsional tertutup begitu ya, di mana nanti partai yang menentukan daftar urutan siapa yang menduduki posisi dalam tanda kutip nomor jadi. Tapi juga ada yang bersifat moderat, misalnya memperkecil dapil sehingga jumlah yang harus dibayar oleh masing-masing calon ini menjadi semakin murah karena dalam tanda kutip yang harus dalam tanda kutip diuangi itu tidak terlalu banyak. Tapi menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendidik publik untuk tidak ya menerima apalagi meminta politik uang kepada calon wakil rakyat mereka. Kalau publik sendiri suka untuk dididik menolak politik uang, maka menurut saya ini seperti lingkaran setan. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berubah dan dari mana kita harus mengubahnya begitu. Baik Mas Zainur, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Mas Zainur Rohman dan nanti juga akan hadir bersama kita pengamat sosial UI ada Mbak Devi Rahmawati. Kita ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur, tadi Anda katakan bahwa pengeluaran atau biaya politik kita kan mencapai 2 sampai 5 miliar. Kemudian pendapatan sah anggota dewan take home pay yang mereka terima antara 30 sampai 50 juta rupiah. Sebenarnya apa yang membuat mereka masih tertarik untuk menjadi anggota dewan dengan perbandingan antara biaya politik dan pendapatan yang tidak sebanding? Ya, tentu ada banyak faktor ya yang mempengaruhi seseorang begitu ingin menjadi wakil rakyat. Yang pertama tentu mungkin ada keinginan yang sangat besar untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi anggota dewan, sehingga bisa mewakili kepentingan rakyat di dewan ketika dewan punya kewenangan yang sangat besar di bidang legislasi, di bidang pengawasan terhadap pemerintahan dan di bidang penganggaran. Yang kedua, secara sosial menjadi anggota dewan itu begitu menaikkan derajat diri dan keluarga menjadi sangat tinggi, apalagi bagi mereka yang sangat ingin menjadi jabat, menjadi orang besar gitu ya, maka ketika tidak ada jalan yang tersedia misalnya dengan menjadi pejabat karir melalui ASN atau juga misalnya di posisi-posisi lain, maka cara menjadi anggota dewan itulah yang harus ditempuh, sehingga kadang-kadang orang sekadar ingin membeli sejarah gitu ya, agar namanya bisa menjadi harum gitu ya secara sosial gitu ya, sehingga berapapun biaya yang harus dikeluarkan mereka tetap bayarkan. Dan bahkan memang ini didukung oleh keluarga meskipun dari sisi materi mungkin tidak akan masuk akal antara modal yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Sehingga sekali lagi memang ini satu persoalan yang sangat kompleks. Ada persoalan ingin mengabdi, tetapi juga mungkin dari sisi sosial ada persoalan ingin mengangkat derajat diri dan keluarganya sehingga tercatat di dalam sejarah bahwa keluarganya adalah keluarga yang
punya peran di dalam masyarakat begitu. Oke, Mas Zainur, tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Zainur yang menyampaikan bahwa biaya politik ini sangat mahal sekali karena adanya money politics di sana, serangan fajar. Sebetulnya serangan fajar, money politics itu bisa terjadi karena sistem yang terbentuk di elit politik kita, atau memang ini demand di masyarakat yang tinggi sehingga elit politik menggunakan serangan fajar itu sebagai instrumen. Saya sih melihat semua berasal dari elit politik ya. Masyarakat itu terbiasa menerima dan meminta serangan fajar, meminta politik uang, meminta amplop itu karena dalam tanda kutip diajari oleh elit-elit politik. Ketika ada pemilu, ketika ada pilkades gitu ya, ada pilkada, ada tawaran-tawaran dari para peserta pemilu sehingga lama-kelamaan ini menjadi semacam terpola gitu ya, masyarakat justru yang kemudian meminta. Jadi yang mendidik masyarakat menjadi peminta-minta serangan fajar itu juga adalah para elit kita. Nah, elit kita itu memang di kondisi yang saat ini saya katakan itu juga terkondisi oleh sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita kan dengan apa namanya proporsional terbuka dengan Iya. seperti sekarang ini, para caleg ini tidak saja bersaing dengan partai-partai lain, tetapi mereka juga bersaing di internal partai mereka sendiri gitu ya, di dalam satu dapil yang sama gitu. Iya. Jadi memang persaingannya sangat keras, bahkan dikatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal begitu ya, Baik. khususnya dilihat dari serangan fajarnya. Sehingga memang ke depan perlu sekali adanya evaluasi mengenai sistem kepartean dan sistem pemilu kita gitu ya. Saya bukan termasuk orang yang mendukung kembali ke masa lalu begitu ya dengan apa namanya proporsional tertutup misalnya. Tetapi apapun itu tetap harus diusahakan cara untuk bisa mengubah agar pemilu itu menjadi semakin murah. Kalaupun misalnya ada pihak yang mengusulkan agar kembali ke proporsional tertutup, maka dibutuhkan Baik, Mas Zainur. step atau tahapan-tahapan agar apa? Agar tidak semakin menjadi korup gitu ya. Ya. Bayangkan dengan situasi sekarang partai-partai sendiri sebagai instrumen demokrasi di dalam internalnya sendiri tidak demokratis, kemudian diusulkan menjadi proporsional tertutup, maka partai akan menjadi sangat berkuasa, akan menjadi sangat korup. Oke, Sehingga kita memang tangkap poinnya. dibutuhkan juga reformasi kepartean dengan melakukan demokratisasi internal kepartean. Oke. Nah, partai sendiri tanpa adanya intervensi melalui regulasi itu tidak Baik, ada Mas partai Zainur, keinginan Anda untuk tadi juga memperbaiki menyoroti diri, mengenai untuk proporsional mendemokratisasi diri, terbuka tidak yang ada. berpotensi ini money politicsnya cukup tinggi ya karena para caleg bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Kita juga saat ini telah terhubung bersama dengan Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Ya, Mbak Devi, tadi kita membahas mengenai besarnya biaya politik di pemilu. Ini apakah money politics terjadi ini karena memang sistem yang sudah terbentuk di elit kita atau memang demand di masyarakat yang tinggi sehingga para elit politik ini menggunakan instrumen money politik itu, Mbak Devi, atau gimana? Gini, sebagai pengajar di ilmu sosial, kita tahu perubahan ini terjadi yang nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman pengamat politik lah. Bahwa memang ada aturan yang kemudian membuat aturan kepemiluan yang membuat memang secara terbuka persaingan itu kemudian menjadikan money politik tanda kutip sebagai jalan untuk tanda kutip lagi membeli hati masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal ini sebagai tanda kutip customer dari pasar politik ini tentu saja akan menikmati tanda kutip berkah 5 tahunan ini gitu ya. Jadi ini satu proses alamiah yang terbentuk dari desain politik yang juga sebenarnya tidak secara sederhana terjadi kan begitu. Ya. Nah, dalam konteks sosial ini yang kemudian menjadi berbahaya gitu ya, karena artinya masyarakat tidak lagi melihat politik sebagai sebuah jalan suci yang mampu kemudian menyelesaikan persoalan jangka panjang mereka. Artinya politik kemudian di mata masyarakat secara sosial mereka melihat ini adalah bagian dari
jalan keluar jangka pendek gitu ya, jalan jangka sempit gitu ya, untuk membantu mereka lepas dari misalnya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek tadi. Ini yang tentu saja berbahaya karena sebenarnya kita perlu masyarakat yang berdaya, yang paham bahwa dengan pilihan politik yang tepat, maka harkat, derajat, dan martabat masyarakat yang kemudian akan terangkat. Karena kita memiliki wakil, kita memiliki pemimpin yang betul-betul amanah gitu ya. Yang kita jatuhkan pilihan bukan karena mereka membeli hati kita dengan berbagai cara, yang diduga dugaannya salah satunya money politik, tapi memang betul-betul atas dasar kesadaran. Baik, Mbak Devi, itu fenomena sosial dari sisi masyarakatnya. Nah, sekarang kalau dari sisi anggota Dewan yang ramai-ramai menggadaikan SK untuk biaya politik yang mahalnya itu seperti apa, Mbak Devi? Ya, ini tadi saya sepakat dengan beliau gitu ya, bahwa Mas Zainur, bahwa memang ini satu siklus yang lagi-lagi sebenarnya sangat alamiah gitu ya. Ketika seseorang mengeluarkan sesuatu, maka dia pasti punya kepentingan untuk mengembalikan pengeluaran tersebut. Nah, artinya yang kemudian faktor-faktor tadi itu berkelindan atau saling bertemu, yaitu tadi faktor simbolik sosial, bahwa mereka dianggap menjadi tokoh. Dengan tokoh kemudian mereka terpilih punya bekal tanda kutip SK tadi, yang secara ekonomi dimanfaatkan juga oleh sistem ekonomi untuk kemudian menjadikan ini sebagai garansi. Ini kan sebenarnya semuanya saling kemudian memanfaatkan situasi yang ada gitu ya. Jadi jangan melihat ini hanya dari sisi politisinya, tapi bagaimana kemudian orang-orang atau organisasi yang menerima SK itu tentu juga memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Artinya kenapa enggak kalau kemudian saya juga bisa mendapatkan pendapatan dengan kemudian memanfaatkan SK-SK ini. Artinya kita tidak bisa sekedar kemudian memojokkan teman-teman politisi gitu, atau malah kemudian memojokkan masyarakat. Ini satu proses yang pangkalnya menurut hemat saya, Mas Zainur pasti lebih mafhum, ini terkait dari desain politiknya yang mendorong kemudian semua orang berkompetisi dalam pasar bebas, yang akhirnya logika pasar yang kemudian bekerja, baik itu dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok ekonomi. Oke, baik, kita menuju ke Mas Zainur. Mas Zainur, kok tadi kita melihat fenomena para anggota Dewan yang ramai-ramai menggadaikan SK, ini kan tadi Mas Zainur menyoroti mengenai biaya politik yang sangat mahal karena adanya sistem proporsional terbuka. Jadi para caleg ini bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Tapi bagaimana solusinya kalau kita menggunakan proporsional tertutup pun juga ini nanti akan dikritik oleh banyak pihak tidak menggunakan sistem demokrasi dalam proses pemilihan? Betul, mau kembali ke proporsional tertutup pun korupsinya menurut saya tidak hilang, cuma berpindah, korupsinya berpindah dikuasai oleh partai, gitu ya. Jadi nanti partai yang akan menerima suap dari para calon gitu. Nah, tetapi menurut saya desain apapun yang akan digunakan, menurut saya ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah demokratisasi di internal partai politik, ya. Parpol itu kan instrumen demokrasi dalam sebuah negara seperti Indonesia ini gitu ya. Tetapi parpol sendiri bukan merupakan satu institusi yang sudah demokratis di internalnya. Kalau kita mau memperbaiki situasi, maka demokratisasi internal parpol itu sangat penting untuk dilakukan. Sehingga yang kedua, nanti kalau mau memperkecil dapil, bahkan kalau ada yang mengusulkan secara ekstrim kembali ke proporsional tertutup, itu kemungkinan untuk terjadi korupsinya menjadi semakin rendah karena sudah semakin demokratis. Yang kedua adalah menurut saya mau bagaimanapun para calon anggota dewan itu juga harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni agar dapat melakukan kampanye yang edukatif. Mereka harus punya rekam jejak yang baik di masyarakat sehingga masyarakat mau memilih mereka. Yang ketiga tentu adalah dari sisi pemilihnya. Masyarakat itu juga harus terus-menerus diedukasi untuk punya kesadaran politik, melek politik, tahu hak-haknya, tahu kewajiban-kewajibannya, bahwa pemilu itu adalah sarana untuk menempatkan wakilnya, bukan untuk mencari uang dari wakil-wakilnya itu. Kemudian mereka harus punya resiliensi untuk mau menolak segala macam bentuk money politik. Jadi menurut saya memang desainnya baik itu pemilu maupun partai harus diperbaiki. Caleg-calegnya juga harus dikaderisasi. Yang sekarang caleg itu gampang sekali, cukup daftar melalui website bisa dijadikan caleg. Baik, gitu Mas ya. Zainur, kami sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih atas publiknya.
dialognya hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Zainur dan Mbak Devi telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses selalu.